warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini, udah menonton, tonton sampai selesai. Seru bro, ini kisah cerita pengalaman suka duka bekerja di Kalimantan. Detailnya ada nanti, dari pekerjaan nol, pekerjaan apa aja yang ada di Kalimantan, gajinya, nanti kita lihat semua. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Malam ini udah malam banget, udah jam 12 malam ya. Ada suatu kisah yang akan saya ceritakan di sini juga sesuai dengan judul suka duka bekerja di Kalimantan. Kalimantan. Nah, apa yang kita pikirkan tentang Kalimantan adalah hutan ya. Dan benar, di sana itu memang hutan bro ya. Nanti semua akan dibahas. Ini juga curhatan saya, kisah saya keluar dari sekolah tinggi. Saya pernah sekolah tinggi. Apa itu sekolah tinggi? Nanti di komentar aja ya. Gitu, sekolah tinggi karena saya pernah melakukan kesalahan dan udah saya bertanggungjawabkan, udah saya bayar kesalahan saya. Oke, berawal dari saya berangkat ke Kalimantan. Nah, karena saya bingung di rumah, bingung mau kerja apa, ini itu. Masih punya warung tapi ada rasa pengen keluar lah, mencoba hal baru. Dan saya fokus Kalimantan. Di sana juga ada teman. Singkat cerita, saya langsung booking tiket. Di sana saya turun di Sampit ya, Bandara Sampit. Tujuan saya itu di Semandau, tempat teman saya, Mas Jack. Itu ada Facebooknya Mas Jack, Joko namanya. Dia supir teman saya. Dia dulu pernah hidup di tempat saya juga. Sampai di sana saya kira itu enak nyari kerja. Banyak lowongan, banyak mobil kosong. Ternyata prosesnya nggak semudah itu. Saya harus menunggu. Dan di sana kalau mau membuat SKCK saja, tempat Pak Lurah itu jauhnya itu 30 menit, dan itu melewati kebun sawit yang sangat panjang. Belum lagi ke tempat polsek. Polsek itu kalau di sana itu di Pembuang, tempat yang lumayan jauh ya, 1 jam lah perjalanan. Itu melewati lumpur, hujan segala macam, udah luar biasa. Dulu saya itu diantar Pak Saring, itu bapaknya Joko ini. Makasih sekali Pak Saring, salam. Selama sebulan saya menunggu panggilan itu tidak ada. Sampai saya mau ke kontraktor, orang kampung sana. Kita nggak tahu orangnya. Nanti orangnya gimana katanya. Nanti bayarannya nunggak lah, telat lah. Jadi saya mikir. Hampir 1 bulan saya di kebun, tidak ada jawaban panggilan ini kerjaan. Saya mencoba keluar lah. Dan di sana saya di rumah punya warung. Di sana saya kerja di warung. Saya nyupir, saya belanja, saya bawa pulang, belanja pulang ya. Saya tahu prosesnya. Di tempat Basmart itu ada di kilometer 105. Bosnya Pak Sujarwo. Terima kasih, salam hormat Pak Sujarwo. Di sana saya itu kerja 1 bulanan. Kemudian saya sambil
ngelamar kerjaan lah, bikin SKCK, lempar ke sana, lempar ke sana, ke sana, ke sana. Dan suatu saat saya ada panggilan 2 langsung itu dari Bukit Tiga dan Tangar Estate. Ya, saya datang ke sana, saya melamar. Selama saya bekerja di Basmat, saya bertempat di rumah teman bapak saya, namanya Pak De Paidi. Terima kasih Pak De. Wis nuntut-nuntut tok, gak bayar, gak ngopo-ngopo, ninggal sampah. Terus lagi yang ngarahin saya kerja di Tangar, Pak Bos Sugi, orang Rungo yang luar biasa dari Jawa, adanya Pak Lurah, Pak Kurjo, Pak Sumino. Thank you wis nganter saya ke beliau, Bapak Pur. Pak Pur juga, jasa-jasanya juga. Makasih Pak Pur wis mulang. Saya udah ngajarin saya dari nol, bener-bener nol, sampai saya tahu kerjaan. Nyelelek juga saya. Makasih Pak Pur dan semualah kawan-kawan workshop. Fotonya tak simpan selalu saat nyoba clipper naikan itu, Pak. Kita naik semua malah buat selfie gitu. Dan kemudian saya jatuh ke pilihan yang alhamdulillah di sana ada tetangga di sini dekat satu kecamatan, Pak Tukino. Saya meluncur ke sana, saya training dan saya masuk kerja. Itu langsung saya ke workshop. Ya, di sini saya carakan bahwa pekerjaan di sana itu ada yang namanya pekerjaan di bengkel workshop, ada yang di bengkel yang pembantu mekanik, jadi supir, terus jadi supir alat berat. Supir ada truk, bin, John Deere. Alat berat itu grader itu yang buat meratakan tanah. Terus eksavator, TLB. Eksavator itu doser ya kalau di tempat saya. Terus ada lagi kerja itu harian itu orang yang bantu mupuk tempat-tempat yang tidak dapat dijangkau oleh MDEK. MDEK itu alat mupuk mekanik pakai John Deere ya, John Deere. Tempat saya itu namanya John Deere. Tempat kalian apa? Traktor, tapi ada tempatnya buat buang pupuk. Ditaker kayak torong itu, masukkan, terus ada lubang sampingnya 2, buka, nyebar, karena dia masuk ke lahan, ke blok-blok itu John Deere. Ada lagi seorang pemanen itu orang yang manen, yang ngambilin buah itu, metik buahnya, kemudian ngeluarin ke TPH. TPH itu pinggiran jalan, ada tempat untuk menaruh buah-buah hasil panen, itu namanya TPH. Dukanya di sana itu kalau kita mau melihat jalan aspal jauh bro, 30 menit baru kita, itu udah termasuk dekat itu tempat saya itu Tangar Estate. 30 menit itu nyampe 105 itu pada kota, ya kota-kota kecil lah, warung-warung kecil itu udah kota di sana. Kalau kota besarnya itu Sampit. Dari tempat saya itu 4 jam, ekstrim kan. Kemudian lagi sukanya di sana itu gaji. Oke, saya sebagai sopir kemarin itu gajinya emang mantap. Hari Minggu sering berangkat lembur, hitung 2 kali kerja, 2 kali jam kerja itu hari Minggu. Terus kalau ada penimbunan, kalau ada
penutupan jalan, ada jalan rusak, terus kita cari batu buat nguruk, cari latrit buat nguruk gitu. Latrit itu udah jadi lempur mantap gitu kalau banyak nimbun itu. Sopir itu ya ada enaknya ada enggaknya. Enaknya itu ya kerjaannya nggak berat, cuma bawa mesin. Nah susahnya itu kalau bocor kita ongkek bongkar ban segitu gedenya sendiri. Nah, udah nggak tahu hujan, nggak tahu panas, ya udah kita masuk kolong, bongkar ban, pasang lagi, terus lagi. Susahnya itu kalau malam-malam mobil kepatak itu kepater apa sih, slip. Udah di tengah lahan, di tengah hutan, slip, hujan, banyak petir, gelap kan, gak ada penerangan, mau di hutan. Udah saya cuma sama pemuat paling, nanti ada mandornya, nyari mandor, lalu cari bantuan, entah kleber, entah jonder buat nyeret itu kalau bisa. Kalau nggak bisa ya udah nungguin mobil terus sampai ada bantuan datang. Itulah susahnya. Terus senangnya lagi kompak orangnya, jadi kalau satu suruh ke sana suruh ke sini itu enak lah. Orangnya baik, walaupun kita di sana itu campur ya, dari seluruh Indonesia, dari Medan, dari Papua, Lampung, Jakarta, Jawa Timur, Wonosobo, semua ada, campur di sana. Senengnya gitu. Jadi kita tahu bahasa mereka. Ada orang Sunda ngomongnya kayak gini ya, kita belajar bahasanya gitu. Terus ada orang kampung juga, asli kampung. Baik ke orang kampung sana, yang bilang katanya orang sana ngeri enggak, tergantung kita. Karena kalau mereka baik ternyata baiknya luar biasa. Orang Dayak is good. Tapi ini suatu ketika saya ditelepon oleh orang yang di rumah jagain anak saya ya, itu katanya anak saya kurang perhatian, kurang yang lain-lainnya juga. Padahal di situ saya baru saja kerja, saya ambil, nggak pikir panjang saya waktu itu. Saya langsung, orang yang dekat, ada motor lewat, orang yang dekat dengan saya alhamdulillah percaya, karena saya sudah bekerja tapi belum gajian, tapi saya sudah megang truk langsung di situ. Saya minjem uang, nggak berwujud uang sih, tiket lah. Saya nekat, saya beranikan diri, Pak, minta tolong saya belikan tiket buat anak saya biar kesini. Di rumah dia kurang perhatian, kangen sama saya. Tapi ketika itu alhamdulillah orangnya mau bantu saya, Pak Tomijo. Terima kasih Pak Tomijo, buat saya kalian selalu saya kenang. Dan singkat cerita, saya telepon rumah kakak saya Supin, dia bantu saya untuk membawa anak saya ke sana. Naik keras terbang dia, saya jemput di Pangalambun waktu itu karena lebih murah. Pangalambun lebih murah ya. Jemput sampai sana, dijemput pakai travel saya dulu, habis 3 jutaan ya, karena adik saya ponakan, anaknya mbak saya yang nganter anak saya itu ikut. Sudah nah, sampai di sana saya benar-benar, saya nangis, ya Allah, apa begini amat.
Itu saya mensyukuri lah. Saya masih bersyukur di situ. Kenapa? Karena ternyata saya masih bisa bekerja lah. Saya lebih nyaman. Anak saya bawa ke sana, dan saya rawat. Saya bisa melihatnya tiap hari. Itu saya lebih puas. Saya tahu apa kebutuhannya, nanti bisa saya belikan dengan juga memberi semangat kerja saya. Dah seperti itu. Oke, anak saya sudah di sana, terus kakak saya pulang ke Jawa, dan dimulailah hidup saya dan anak saya, kami berdua. Di situ pertamanya saya mulai mikir lagi, saya susun lagi hidup saya. Yang awalnya saya di sana sendiri, nggak ada yang dipikirkan di rumah. Ketika saya bekerja dulu, saya tinggal ngirim aja, kalau ada keperluan untuk anak saya kirim ke Jawa. Dan di sana saya bersama anak saya. Di situ kisah saya dimulai. Ternyata tidak sesuai yang saya pikirkan. Saat anak saya di situ, itu umurnya masih 4 tahun. Dan ketika saya mau berangkat kerja, saya bingung. Anak saya mau taruh di mana? Ya, di sana alhamdulillah ada TPA, tempat penitipan anak. Ya, di situ saya titipkan. Saya titipkan dia waktu pagi ke TPA. Jam 10, jam 12 dia pulang. Nih. Di situ permasalahan saya. Ketika anak saya pulang jam 12, jam 1, jadi rumah sendiri. Bayangkan, anak umur 4 tahun di rumah sendiri. Ya Allah, saya bekerja itu dan ada pikiran apa ini, ya Allah. Bahkan saya kalau berangkat kerja pun saya nitip nanti kalau Tara pulang nitip ya ke semua tetangga-tetangga. Tapi tetap saja waktu saya bekerja, saya masih pikiran saya tetap di rumah. Karena apa? Anak saya masih 4 tahun. Kadang ada dia suruh makan susah. Kalau main nanti gimana sama temennya? Sorry kalau cerita ini panjang. Saya pulang kerja, hidup sendiri itu emang susah, benar. Sendiri sama anak di perantauan itu susah. Apa-apa sendiri. Jadi makan, nyuci, beres-beres, kerjaan di rumah, kerjaan ibu itu saya lakukan sendiri. Nyuci apa-apa udah sendiri. Dan harus menjaga anak saya sendiri. Kalimantan itu tempat mencari uang. Benar. Di sana orang mau bekerja pasti dia dapat uang. Dan itu lebih gampang daripada di kota-kota lain. Itu benar. Kalau di Kalimantan itu yang penting siap fisik. Itu yang perlu dipikirkan dulu. Siap fisiknya. Di sana itu serba kekuatan. Karena kita kerja di kebun. Kekuatan utama disiplin dan patuh sama atasan. Siaplah kita pokoknya terjun di tempat panas, becek, hujan-hujanan, panas-panasan. Gak kenal lelah itu Kalimantan. Kalau soal gaji sih enggak, standar. Kalau bisa sampai di sana Kalimantan, itu saran saya. Kerja adalah tujuannya kalau nggak sopir, pemuat. Kalau
Selain itu mungkin gajinya standar. Kalau sopir pemuat itu gajinya besar. Itu dari saya. Oke, udah malam. Selamat malam. Salam sehat dan sukses selalu. Allah melindungi kita semua. Jangan lupa subscribe untuk mendukung channel saya untuk lebih maju. Kalau ada yang dipertanyakan sekitaran Kalimantan pekerjaannya, terus di sana itu ngapain saja, manen itu gimana, pemuat itu gimana, nyopir itu gimana, proses dari pengambilan dari kebun terus ngantar ke pabriknya, terus di sana itu kita bawa SPP, surat jalan untuk ke sana, laporan di pos, terus pokoknya segalanya lah yang berkaitan dengan Kalimantan bisa dipertanyakan. Terus syarat-syaratnya apa buat melamar pekerjaan di sana, nanti bisa ditulis di kolom komentar, akan saya jawab. Kalau nggak tahu akan saya tanyakan sama bos saya di sana semua. Terima kasih, selamat malam, sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekitar.